kelompok 2 yang beranggotakan saya Tasya Fidini Anggrensite, saya di sini Bagusa Putri, saya Alexandra ASEAN. Kami ingin menjelaskan mengenai biaya bahan baku dan just in time. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan itu terkait biaya bahan baku. Bahan baku sendiri itu merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur itu dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Dalam memperoleh bahan baku, perusahaan itu tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lain. Unsur harga pokok bahan baku itu meliputi harga beli, biaya angkut, dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam mempersiapkan bahan baku untuk siap digunakan dalam proses produksi. Boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu terkait sistem pembelian. Transaksi pembelian yang dilakukan di dalam negeri atau lokal itu melibatkan berbagai bagian, di antaranya bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan juga akuntansi. Beberapa dokumen sumber dan juga pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal itu meliputi surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur yang berasal dari penjual. Nah, dalam sistem pembelian ini terdapat beberapa prosedur. Prosedur yang pertama itu prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali, bagian gudang membuat surat permintaan pembelian untuk dikirim ke bagian pembelian. Gambar di samping kanan itu merupakan contoh surat permintaan pembeliannya. Next. Lalu prosedur yang kedua itu ada prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian. Untuk memilih pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok, dan setelah pemasok dipilih, bagian pembelian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok. Gambar di samping kanan itu juga merupakan contoh surat order pembeliannya. Boleh? Next. Nah, prosedur yang ketiga itu ada prosedur penerimaan bahan baku. Di sini pemasok mengirimkan bahan baku sesuai dengan surat order pembelian yang diterima sebelumnya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang itu mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerimaan itu membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Contoh laporannya di gambar kanan seperti ini. Next. Lalu prosedur yang keempat itu ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang. Contoh kartu gudangnya itu di gambar samping kanan. Catatan dalam kartu gudang ini kemudian diawasi dengan catatan yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi yang berupa kartu catat mutasi barang gudang dalam kartu gudang. The next. Nah, kalau yang slide selanjutnya ini, gambar di samping kanan itu merupakan contoh dari kartu barangnya. The next lagi. Nah, untuk prosedur yang terakhir itu ada prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok dan memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian. Tanda tangan di atas faktur pembelian itu sebagai persetujuan faktur dapat dibayar karena pemasok memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan perusahaan. Kemudian bagian akuntansi itu memeriksa ketelitian perhitungan dalam faktur pembelian dan mencocokkannya dengan informasi tembusan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Samping kanan itu ada contoh kartu persediaannya. Boleh. Nah, selanjutnya itu terkait biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli.
Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah itu merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku ini terdiri dari harga beli atau harga yang tercantum dalam faktur pembelian, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku. Sedangkan seperti biaya-biaya pesan, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, hingga biaya akuntansi bahan baku itu merupakan unsur-unsur biaya yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan yang dibeli. Nah, karena hal itu juga, jadi sehingga tidak semua biaya itu bisa dengan mudah dialokasikan langsung ke harga pokok bahan baku. Maka dari itu, terdapat dua perlakuan terhadap biaya angkutan. Yang pertama itu biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Dan yang kedua, biaya angkutan itu diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Next. Oke, pertama kita bahas biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli dulu. Nah, dalam menentukan alokasi biaya ini, yang diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli itu terdapat didasarkan kepada 3 perbandingan. Yang pertama itu ada perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contohnya itu, perusahaan membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000. Lalu biaya angkutannya ini yang dibayar untuk ketiga macam bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur untuk bahan baku A itu seberat 400 kg, untuk bahan baku B seberat 350 kg, dan untuk bahan baku C dengan berat 50 kg, yang dimana kalau dijumlahkan semua berat jenis bahan baku itu diperoleh total beratnya sebesar 800 kg. Lalu, sebelum kita mengalokasikannya, itu kita perlu menghitung dulu persentase berat dari masing-masing bahan baku terhadap total berat. Contohnya, yang untuk bahan baku A, ini 400 dibagi dengan 800 lalu dikali dengan 100%, sehingga diperoleh persentasenya itu 50%. Untuk bahan baku yang B, itu 350 dibagi 800 dikali 100%, sehingga diperoleh persentasenya itu 43,75%. Dan untuk bahan baku yang C, itu 50 dibagi 800 dikali 100% itu diperoleh hasilnya 6,25%. Lalu, untuk menghitung alokasi biaya angkutnya, itu diperoleh dari persentase tadi dikali dengan 300.000 sebagai biaya angkutnya. Untuk bahan baku A, itu 50% dikali 300.000, sehingga diperoleh alokasi biaya angkutnya 150.000. Begitupun dengan bahan baku B dan C, itu bahan baku B 43,75% dikali 300.000, diperoleh hasilnya 131.250. Lalu bahan baku C itu 6,25% dikali 300.000, hasilnya 18.750. Next. Oke, yang selanjutnya itu didasarkan pada perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Di sini contohnya, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur yang berbeda. Untuk bahan baku A itu harga fakturnya 100.000, untuk bahan baku B itu harga fakturnya 150.000, untuk bahan baku C sebesar 225.000, dan untuk bahan baku D itu sebesar 125.000, yang dimana kalau misalkan dijumlahkan itu total harga fakturnya sebesar 600.000. Lalu di sini diketahui biaya angkutnya itu yang dikeluarkan sebesar 48.000. Jika biaya angkutan dibagikan atas dasar perbandingan itu faktur tiap-tiap jenis bahan baku tersebut, harga pokok tiap jenis bahan baku akan dibebani tambahan biaya angkutan sebesar 0,08 yang diperoleh dari biaya angkutan itu dibagi dengan total harga faktur, yaitu 48.000 dibagi dengan 600.000, jadi hasilnya 0,08. Lalu kita menghitung pembagian biaya angkutnya, itu harga faktur dikali dengan tambahan biaya angkutan tadi sebesar 0,08. Jadi untuk bahan baku A itu 100.000 dikali dengan 0,08 itu hasilnya 8.000.
Untuk bahan baku B dengan harga 150.000 dikali dengan 0,08 hasilnya 12.000. Dan untuk bahan baku C dengan harga 225.000 dikali 0,08 itu 18.000. Dan untuk bahan baku D itu 125.000 dikali 0,08 hasilnya 10.000. Lalu kemudian kita menghitung harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku ini diperoleh dari harga faktur dijumlahkan dengan pembagian biaya angkut tadi. Jadi untuk yang A itu 100.000 ditambah 8.000 hasilnya 108.000. Dan untuk yang B dengan harga faktur 150.000 dijumlahkan dengan pembagian biaya angkutnya 12.000 itu hasilnya 162.000. Lalu bahan baku C 225.000 ditambah dengan 18.000 itu hasilnya 243.000. Untuk bahan baku D itu harga faktur 125.000 ditambah 10.000 hasilnya 135.000. Diperoleh juga total harga pokok bahan bakunya itu sebesar 648.000. Dan next. Selanjutnya yang terakhir itu biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi untuk menyederhanakan perhitungan harga pokok bahan baku, biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate. Jadi perusahaan itu biasanya sudah menentukan tarif angkutan rata-rata di awal periode berdasarkan estimasi biaya angkutan selama 1 tahun. Lalu tarif ini kemudian digunakan setiap kali perusahaan itu membeli bahan baku, sehingga setiap pembelian bahan baku ini akan langsung ditambah dengan biaya angkutan sesuai tarif yang sudah ditentukan. Dan next. Lalu yang tadi itu dicatat dalam jurnal. Yang pertama ada jurnal pembandingan biaya angkutan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Itu jurnalnya persediaan bahan baku pada biaya angkutan. Dan yang kedua pencatatan biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan itu dicatat dengan biaya angkutan pada kas. Lalu yang terakhir, apabila pada akhir periode akuntansi dalam rekening biaya angkutan terdapat selisih biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi, yang jumlahnya material, maka selisih tersebut dibagikan ke rekening persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan dengan jurnal persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan di debit pada biaya angkutan di kredit. Next. Lalu di sini ada contohnya lagi. Biaya angkutan yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 20X1 adalah sebesar 2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebanyak 50.000. Jadi tarif biaya angkutan untuk tahun 20X1 itu 2.500.000 dibagi dengan 50.000 hasilnya 50 per kilogram bahan baku yang diangkut. Lalu di sini untuk menghitung biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarifnya itu tiap berat jenis bahan baku dikali dengan tadi yang Rp50 tadi. Maka untuk bahan baku A itu dengan berat 25.000 dikali dengan 50 itu hasilnya 1.250.000. Untuk bahan baku B dengan 15.000 itu dikali 15.000 kilogram dikali dengan Rp50 itu hasilnya 750.000. Untuk bahan baku C dengan berat 10.000 itu dikali dengan Rp50 sehingga diperoleh biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarifnya itu 500.000. Lalu untuk menghitung harga pokok bahan bakunya itu harga faktur dijumlahkan dengan biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif tadi. Maka untuk bahan baku A itu dengan harga faktur 5 juta ditambah dengan 1.250.000 itu hasilnya 6.250.000. Untuk bahan baku yang B dengan harga faktur 4.500.000 ditambah dengan 750.000 hasilnya 5.250.000. Dan untuk bahan baku yang C itu dengan harga faktur 4 juta ditambah dengan 500.000 hasilnya 4.500.000 sehingga diperoleh harga pokok bahan baku dari keseluruhannya itu 16 juta. Dan next. Kemudian karena tidak diketahui hasilnya itu dicatat ke dalam jurnal.
Yang pertama tadi jurnal pembelian bahan baku, maka persediaan bahan baku sebesar 13.500.000 di debit dan utang dagang sebesar 13.500.000 di kredit. Lalu jurnal pembebanan biaya angkutan atas dasar tarif itu persediaan bahan baku di debit sebesar 2.500.000 dan biaya angkutan sebesar 2.500.000 di kredit. Untuk jurnal pencatatan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi, itu biaya angkutannya sebesar 2.400.000 di debit dan kas 2.400.000 di kredit. Dan yang terakhir, untuk jurnal penutupan saldo rekening biaya angkutan ke rekening harga pokok penjualan, itu biaya angkutan sebesar 100.000 di debit dan harga pokok penjualan sebesar 100.000 juga di kredit. Nah, next. Selanjutnya, itu biaya angkutan diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dalam hal ini, pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun itu ditaksir. Kemudian jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Next. Selanjutnya ada terkait biaya unit organisasi dalam perolehan bahan baku. Dalam memperhitungkan biaya-biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku, ini perusahaan membuat tarif pembebanan biaya pembelian untuk dibebankan kepada bahan baku yang dibeli. Yang ini perhitungan tarif biaya pembelian itu dilakukan terdapat 3 cara. Yang pertama ini jumlah biaya tiap bagian yang terkait dalam transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam tahun anggaran. Dan untuk yang terakhir, perhitungan itu ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Next. Selanjutnya ada dasar pembebanan dan tarif pembebanan biaya pembelian. Untuk bagian pembelian, itu dasar pembebanannya, jumlah frekuensi pembelian atau volume pembelian. Sedangkan untuk tarif pembebanan, itu tarif per transaksi pembelian atau tarif setiap jumlah harga faktur pembelian. Dan untuk bagian penerimaan, dasar pembebanan itu jumlah macam bahan yang diterima. Sedangkan tarif pembebanan biaya pembeliannya itu tarif per macam bahan yang diterima. Untuk bagian atau aspek gudang, itu dasar pembebanannya jumlah macam bahan, kuantitas atau nilai rupiah, sedangkan tarif pembebanannya itu tarif per bahan, baik per meter kubik atau per nilai rupiah bahan baku yang disimpan di gudang. Dan untuk bagian akuntansi persediaan, dasar pembebanannya itu jumlah frekuensi pembelian, sedangkan tarif pembebanan biaya pembeliannya itu tarif per transaksi pembelian. Dan next. Nah, selanjutnya ada unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku diimpor. Bahan baku dapat diimpor dengan syarat harga free alongside ship, free on board, cost and freight, atau cost insurance and freight. Nah, dalam menghitung harga pokok bahan baku yang diimpor, itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada harga FOB, yang kedua ada biaya angkutan laut, lalu ada harga CNF, lalu ada biaya asuransi, lalu dijumlahkan juga dengan harga cost insurance and freight, lalu ada biaya-biaya bank, biaya masuk dan biaya pabean lainnya, pajak penjualan impor, biaya gudang, biaya ekspedisi muatan kapal laut, dan juga biaya transport lokal. Next. Baik, selanjutnya yaitu penentuan harga pokok dan bahan baku yang dipakai. Jadi dalam satu periode akuntansi, fluktuasi harga bahan baku menyebabkan perbedaan harga pokok persatuan, meskipun jenisnya sama, sehingga menyulitkan penentuan harga pokok produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa metode penentuan harga pokok bahan baku, antara lain yang pertama metode identifikasi khusus, yang kedua metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO.
Yang keempat, metode rata-rata bergerak atau average method. Yang kelima adalah metode biaya standar. Dan yang keenam, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Selanjutnya itu kita akan bahas mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku. Yang pertama, permintaan bahan baku. Jadi bagian produksi mengisi bukti permintaan barang dengan mencantumkan nomor urut, nama, dan kode kelompok nomor barang, jumlah yang diminta, serta pusat biaya. Lalu, setelah mendapat otorisasi, bukti permintaan barang dibawa ke bagian gudang. Yang kedua yaitu penyerahan bahan baku. Bagian gudang menyiapkan dan menyerahkan bahan baku sesuai permintaan. Jumlah yang diserahkan dicatat dalam bukti permintaan barang dan disahkan oleh kepala bagian gudang. Yang ketiga, pencatatan di gudang. Bagian gudang mencatat pemakaian bahan baku dalam kartu gudang dan kartu barang. Yang keempat, pencatatan di akuntansi. Bagian akuntansi menambahkan informasi harga satuan dan menghitung harga pokok bahan baku berdasarkan kartu persediaan. Dan yang kelima, lalu pemakaian bahan baku dicatat dalam kartu persediaan dan diteruskan ke pemegang jurnal umum atau pemakaian bahan baku. Yang kelima itu pencatatan dalam jurnal. Pemegang jurnal mencatat pemakaian bahan berdasarkan bukti permintaan barang. Berikut merupakan contoh dari bukti permintaan barang. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu metode pencatatan biaya bahan baku. Nah, metode ini ada dua. Yang pertama, metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, di mana metode ini untuk mencatat setiap perubahan bahan baku dalam kartu persediaan dan cocok untuk perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang kedua yaitu adalah metode persediaan fisik atau physically inventory method. Nah, untuk metode ini hanya mencatat tambahan bahan baku dari pembelian, sementara pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Metode ini cocok untuk perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Boleh di next. Selanjutnya yaitu metode identifikasi khusus. Metode ini menetapkan bahwa setiap bahan baku di gudang harus diberi tanda sesuai harga pokok persatuan saat dibeli. Jika ada perbedaan harga, bahan baku tersebut disimpan untuk mempermudah identifikasi saat digunakan. Dengan demikian, harga pokok persatuan dapat ditentukan secara akurat. Namun kesulitan utama dalam metode ini adalah penyimpanannya, karena bahan baku dengan harga berbeda harus dipisahkan meskipun jenisnya sama. Perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan seringkali menerapkan identifikasi khusus untuk bahan baku insidental, sementara bahan baku reguler menggunakan metode lainnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada metode FIFO atau first in first out atau metode masuk pertama keluar pertama. Jadi metode ini untuk menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Di sini ada contohnya. Yang pertama, persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 20X3 terdiri dari 600 kg dengan harga per kilogramnya itu 2.400 dan total harganya itu 1.440.000. Yang kedua itu ada 400 kg dengan harga satuannya itu 2.500 dan totalnya itu 1 juta. Transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari 19X3 disajikan dalam tabel di bawah ini. Jadi di sini ada data kuantitas dan harga bahan baku yang dibeli. Pada tanggal 6 Januari terjadi pemakaian sebanyak 700 kg. Terus di tanggal 15 Januari terjadi pembelian sebanyak 1.200 kg dan harga per kilogramnya itu 2.750 dan jumlahnya itu 3.300.000. Di tanggal 17 Januari terjadi pembelian kembali sebanyak 500 kg dengan harga per kilogramnya itu 3.000 dan jumlahnya 1.500.000. Di tanggal 21 Januari terjadi pemakaian sebanyak 1.100 kg dan jumlah pembelian yang terjadi adalah 4.800.000. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah jurnal dari metode masuk pertama keluar pertama. Untuk memutasi persediaan bahan baku akibat transaksi pembelian dicatat dalam jurnal pembelian dengan format sebagai berikut. Persediaan bahan baku di debit dan utang dagang di kredit. Yang kedua, untuk mutasi persediaan bahan baku akibat transaksi pemakaian dicatat dalam jurnal umum atau jurnal pemakaian bahan baku dengan format sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Boleh di next.
Untuk pemakaian bahan baku juga dicatat dalam kartu persediaan pada kolom pemakaian. Berikut pencatatan data transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari menggunakan metode MPKP. Nah, di sini ada kartu persediaan dengan menggunakan metode MPKP. Jadi di tanggal 1 Januari ada saldo awal sebanyak 600 kg dengan harga per kilogramnya itu 2.400 dan jumlahnya itu 1.440.000. Yang kedua juga ada 400 kg dengan harga per kilogramnya itu 2.500 dan jumlahnya itu 1 juta. Terus di tanggal 6 Januari terjadi pemakaian sebanyak 700 kg, di mana 600 kg-nya itu dengan harga 2.400 dan jumlahnya itu 1.440.000. Kenapa kita pakai 600.000 duluan? Karena ini menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Jadi kita pakai yang pertama kali masuk terlebih dahulu. Lalu 100 ribunya itu 100 kilogramnya itu dari yang 400 kg dengan harga 2.500 dan jumlahnya itu 250.000. Jadi yang tersisa itu ada 300 kg dengan harga 2.500 dan jumlahnya 750.000. Di tanggal 15 Januari terjadi pembelian kembali sebanyak 1.200 dengan harga per kilogramnya itu 2.750 dan totalnya itu ada 3.300.000. Jadi masuk ke persediaan yang awalnya 300 kg dengan harga 2.500 dan jumlahnya itu 750.000 ditambah dengan pembelian yang baru saja dibeli itu sebanyak 1.200 kg dengan harga per kilogramnya itu 2.750 dengan total 3.300.000. Lalu di tanggal 17 Januari terjadi pembelian kembali sebanyak 500 kg dengan harga per kilogramnya itu Rp3.000 dan jumlahnya itu 1.500.000. Itu juga dimasukkan ke dalam persediaan. Selanjutnya di tanggal 21 Januari terjadi pemakaian sebanyak 1.100 kg, di mana 300 kg-nya itu diambil dari yang harganya 2.500 dengan totalnya itu 750.000 dan 800 kg-nya itu diambil dari yang 1.200 dengan harga per kilogramnya itu 2.750 dan totalnya itu 2.200. Jadi yang tersisa di persediaan itu ada 400 kg dengan harga per kilogramnya itu 2.750 dan total 1.100.000 dan juga 500 kg dengan harga per kilogramnya itu Rp3.000 dan jumlahnya itu 1.500.000. Boleh di next. Nah, di sini adalah metode MPKP dengan metode persediaan fisik. Jadi, persediaan awalnya itu ada 1.000 kg dengan harga 2.440.000. Lalu terjadi pembelian sebanyak 1.700 kg dengan total harga 4.800.000. Lalu dijumlahkan, jadi jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah ada 7.240.000. Nah, di persediaan akhirnya itu ada 400 kg dengan harga 2.750 dengan total harga itu 1.100.000 dan juga 500 kg dengan harga Rp3.000 dengan total harganya itu 1.500.000. Jadi total keseluruhannya itu ada 2.600.000 dan biaya bahan baku bulan Januari yang tersedia itu ada 4.640.000. Boleh di next. Yang ketiga ada metode MTKP atau LIFO. Jadi metode MTKP ini untuk menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Nah, di sini ada kartu persediaan dengan metode MTKP. Jadi pada tanggal 1 Januari terjadi saldo awal sebanyak 1.000 kg dengan 600 kg-nya itu dengan harga 2.400 dan jumlahnya itu 1.440.000. Lalu juga ada dengan sebanyak 400 kg dengan harga per kilogramnya itu 2.500 dengan jumlahnya itu 1 juta. Lalu di tanggal 6 Januari terjadi pemakaian sebanyak 700 kg, di mana yang dipakai pertama kali itu yang terakhir masuk yaitu yang 400 kg dengan harga 2.500 dan jumlahnya itu 1 juta. Lalu 300-nya diambil dari yang 600 kg dengan harga 2.400 dengan total 720.000. Lalu yang tersisa di persediaan ada 300 kg dengan harga 2.400 dan jumlahnya itu 720.000.
Di tanggal 15 Januari terjadi pembelian sebanyak 1.200 kg dengan harga per kilogram yaitu 2.750 dengan totalnya itu 3.300.000. Itu dimasukkan ke dalam persediaan. Lalu di tanggal 17 Januari juga terjadi pembelian kembali sebanyak 500 kg dengan harga per kilogramnya itu 3.000 rupiah dengan totalnya itu 1.500.000. Itu juga dimasukkan ke dalam persediaan. Lalu di tanggal 21 Januari terjadi pemakaian sebanyak 1.100 kg, di mana 500 kilogramnya itu diambil dari yang terakhir masuk dengan harga Rp3.000 dan total harganya itu 1.500.000. Dan juga 600 kilogramnya diambil dari yang 1.200 dengan harga per kilogramnya itu 2.750 dan total harganya itu 1.650.000. Jadi di persediaan itu tersisa 300 kilogram dengan harga 2.400 dengan total harga 720.000 dan juga 600 kilogram dengan harga per kilogram 2.750 dan total harganya itu 1.650.000. Boleh di next. Nah, di sini ada metode MTKP dengan metode persediaan fisik. Jadi persediaan awal sebanyak 1.000 kg itu dengan harga 2.440.000 dan pembelian 1.700 kg dengan total harga 4.800.000 dan jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah ada 7.240.000. Nah, di akhir persediaan itu ada 300 kg dengan harga per kilogramnya yaitu 2.400 dengan total harganya itu 720.000 dan 600 kg dengan harga per kilogramnya itu 2.500 dan total harganya itu 1.650.000. Jadi persediaan akhirnya itu ada 2.370.000. Nah, biaya bahan baku bulan Januari itu ada 4.870.000. Boleh di next. Selanjutnya ada metode rata-rata bergerak atau average method. Metode ini untuk menghitung harga pokok rata-rata bahan baku di gudang dengan membagi total harga pokok dengan jumlah satuan yang tersedia. Setiap ada pembelian dengan harga berbeda dilakukan penghitungan ulang untuk menentukan harga rata-rata baru. Harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi dihitung dengan mengalihkan jumlah yang dipakai dengan harga rata-rata terbaru. Metode ini disebut juga dengan metode rata-rata tertimbang, karena mempertimbangkan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbang. Nah, jadi di sini ada kartu persediaan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau average method. Jadi pada tanggal 1 Januari terdapat saldo awal sebanyak 1.000 kg dengan harga per kilogramnya yaitu 600 kg dengan harga 2.400 dan jumlahnya itu 1.440.000 dan juga 400 kg dengan harga per kilogram yaitu 2.500 dan total harganya itu 1 juta. Nah, untuk menentukan harga rata-rata yang baru, itu kita dengan membagi total harga keseluruhan yaitu 2.440.000 dibagi dengan kuantitas kilogramnya itu ada 1.000. Dan ketemulah harga per kilogram yang baru yaitu 2.440. Lalu di tanggal 6 Januari itu terjadi pemakaian sebanyak 700 kg dengan harga per kilogramnya itu dari yang sudah ditentukan sebelumnya dari harga rata-ratanya yaitu 2.440 dengan total harga 1.708.000. Lalu di tanggal 15 Januari terjadi pembelian kembali sebanyak 1.200 dengan harga per kilogramnya itu 2.750 dan total harganya itu 3.300.000. Nah, itu kita harus menghitung ulang kembali karena harga per kilogramnya berbeda. Nah, dengan menambahkan total harganya yaitu ditambah menjadi 4.032.000 dibagi dengan kuantitas kilogramnya itu ada 1.500. Dan ketemulah harga rata-rata yang baru yaitu 2.688. Nah, di tanggal 17 Januari juga terjadi pembelian kembali sebanyak 500 kg dengan harga per kilogramnya itu Rp3.000 dan total harga 1.500.000. Itu juga kita harus menentukan harga rata-rata yang terbaru. Jadi untuk kita menambahkan total harganya sehingga menjadi 5.532.000. Lalu kita bagi dengan kuantitas kilogramnya itu totalnya ada 2.000. Jadi ketemu harga rata-rata yang baru yaitu 2 juta
2.766. Lalu di tanggal 21 Januari terjadi pemakaian sebanyak 1.100. Nah, untuk harga per kilogramnya itu pakai harga rata-rata yang terakhir yaitu 2.766 dengan total harganya itu 3.042.000. Boleh di next. Jadi selanjutnya adalah metode rata-rata tertimbang dengan metode persediaan fisik. Persediaan awalnya sebanyak 1.000 kg dengan harga 2.440.000 dengan pembelian sebanyak 1.700 kg dengan total 4.800.000. Lalu jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah ada 2.700 kg dengan harga per kilogramnya itu kita harus membagi lagi dari 7.240.000 dibagi dengan 2.700 menghasilkan 2.681. Jadi persediaan akhirnya dengan metode rata-rata tertimbang 900 kg dikalikan dengan 2.681 menghasilkan 2.412.900. Jadi biaya bahan baku bulan Januarinya itu ada 4.827.100. Boleh di next. Selanjutnya adalah metode biaya standar. Metode ini mencatat bahan baku dalam kartu persediaan berdasarkan harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan perkiraan harga di masa mendatang. Harga standar ditetapkan untuk tahun anggaran tertentu, dan saat bahan baku digunakan, biayanya dibebankan kepada produk sesuai dengan harga standar tersebut. Jurnal yang dibuat pada saat pembelian bahan baku adalah sebagai berikut. Persediaan bahan baku kuantitas dikalikan dengan harga standar persatuan di debit dengan yang dikreditkan yaitu selisih harganya. Untuk mencatat bahan baku yang dibeli sebesar harga standar, selisih harga di debit dan juga utang dagang di kredit. Untuk mencatat harga sesungguhnya bahan baku yang dibeli. Boleh di next. Selanjutnya yaitu pemakaian bahan baku dalam produksi dicatat sebesar hasil kali kuantitas bahan baku sesungguhnya yang dipakai dengan harga standarnya dan di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Boleh di next. Selanjutnya itu metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, setiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan untuk setiap jenis persediaan bahan baku di gudang. Harga rata-rata ini kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi pada bulan berikutnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama ada sisa bahan atau scrap materials. Yang kedua produk rusak atau spoiled goods. Yang ketiga ada produk cacat atau defective goods. Boleh di next. Oke, jadi dalam biaya bahan baku eh, pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Yang pertama itu adalah sisa bahan. Jadi dalam produksi eh, tidak semua bahan baku menjadi produk jadi. Bahan yang rusak selama proses disebut sisa bahan. Perlakuannya tuh bergantung pada harga jualnya. Jika rendah, maka pencatatan dilakukan saat penjualan. Jika tinggi, jumlah dan harga dicatat dalam kartu persediaan saat diserahkan ke gedung. Jika terdapat sisa bahan dalam produksi, hasil penjualannya dapat diperlakukan sebagai yang pertama, pengurangan biaya bahan baku untuk pesanan yang menghasilkan sisa tersebut. Lalu yang kedua, pengurangan biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi. Lalu yang ketiga, penghasilan di luar usaha atau other income. Oke, lalu selanjutnya nih adalah jurnal-jurnal yang terjadi. Pada hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan
biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Jurnalnya itu kas atau piutang dagang didebit pada barang dalam proses biaya bahan baku di kredit. Lalu yang kedua ada hasil penjualan sisa bahan yang diperlakukan sebagai pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jurnalnya itu ada kas atau piutang dagang di kredit, lalu pada biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit. Lalu yang ketiga itu ada hasil penjualan sisa bahan yang diperlakukan sebagai bahan penghasilan di luar usaha atau other income. Jurnalnya itu kas atau piutang dagang di kredit pada hasil penjualan sisa bahan di debit. Oke, di sini ada contoh dari pencatatan sisa bahan. Jadi bagian produksi menyerahkan 200 kilogram sisa bahan ke bagian gudang. Lalu sisa bahan tersebut itu ditaksir dapat laku dijual seharga Rp5.000 per kilogram. Sampai dengan akhir periode akuntansi, sisa bahan tersebut telah laku dijual sebanyak 1.250 kilogram dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Maka metode yang pertama yang dapat digunakan itu jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang jika hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya persediaan sisa bahan yang didapat dari 2.000 kilogram sisa bahan dikali harga taksiran jika laku sebesar Rp5.000 per kilogram, maka dia didapatkan jumlahnya 10 juta pada akun hasil penjualan sisa bahan 10 juta di debit. Maka dalam jurnal ini rekening yang dikredit bergantung pada perlakuan hasil penjualan sisa bahan. Jika sebagai pengurangan biaya bahan baku pesanan tertentu, yang dikreditkan itu adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Jika sebagai pengurangan biaya overhead pabrik, yang dikredit adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Maka jurnal penjualan sisa bahan dicatat sebagai berikut. Kas atau piutang dagang sebesar 1.250 kilogram dikali 6.000, maka didapatkan totalnya 7.500.000 pada persediaan sisa bahan 7.500.000 di debit. Lalu pada akhir periode diperlukan jurnal penyesuaian karena kan sebelumnya nih sisa bahan telah terjual nih. Maka sisa bahan ini masih ada sisanya yang belum terjual yaitu sebesar 750 kilogram. Maka sebelumnya telah dicatat hasil penjualan 2.000 kilogram, tetapi yang direalisasikan tuh hanya 1.250 kilogram, sehingga hasil penjualan sebesar 10 juta harus dikurangi 3.750 yang sesuai jumlah yang belum tentu terrealisasi. Maka jurnalnya yaitu hasil penjualan sisa bahan sebesar 3.750 di debit pada penghasilan yang belum direalisasikan 3.750 di kredit. Oke, pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian jika terdapat perbedaan antara taksiran harga jual dan harga jual sesungguhnya. Dalam periode tersebut, selisih harga jual tuh sebesar 1.000 per kilogram dari taksirannya Rp6.000 dikurang Rp5.000, maka terjadi pada 1.250 kilogram sisa bahan yang terjual. Akibatnya selisih total sebesar 1.250.000 harus disesuaikan dalam rekening yang sebelumnya dikredit. Maka jurnal penyesuaiannya itu persediaan sisa bahan 1.250 di debit pada hasil penjualan sisa bahan 1.250 di kredit.
Maka jurnal pencatatan persediaan dan penjualan sisa bahan serta jurnal penyesuaian adanya persediaan sisa bahan yang belum dilakukan dan selisih harga bisa dilihat di gambar di bawah ini flow-nya. Di sini juga kita bisa melihat rugi labanya dan neracanya. Pengaruhnya terhadap kas, persediaan sisa bahan, hasil penjualan sisa bahan, dan pendapatan yang belum direalisasikan. Oke, lalu yang ada metode kedua. Perhitungannya tuh nggak jauh beda sama metode yang pertama, cuma nanti ada perbedaan di akhir. Jadi kalau metode yang kedua ini, jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang itu persediaan sisa bahan 2000 kilogram dikali Rp5.000, maka didapat 10 juta. Pada akun penghasilan yang belum direalisasikan sebesar 10 juta di kredit. Lalu jurnal penjualan sisa bahannya itu kas atau piutang dagang sebesar 7.500.000 di debit pada hasil penjualan sisa bahan di kredit sebesar 7.500.000 dan penghasilan yang belum direalisasikan 6.250.000 di debit pada persediaan sisa bahan 6.250.000 di kredit. Apabila terdapat persediaan sisa bahan yang belum laku dijual dan terjadi selisih harga jual pada akhir periode akuntansi, maka tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian seperti pada metode 1. Di situ perbedaannya. Sini bisa kita lihat flow-nya jurnal pencatatan persediaan dan penjualan sisa bahan dari metode yang kedua. Oke, selanjutnya masalah yang bisa terjadi pada bahan baku itu ada produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis ini tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk rusak berbeda dengan sisa bahan karena sisa bahan merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses produksi sehingga belum sempat menjadi produk. Tapi kalau produk rusak ini tuh merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi dia tuh sebenarnya udah diproses, tapi hasilnya tuh rusak, jadi nggak bisa kepakai. Beda sama sisa bahan. Pada produk rusak ini tuh ada ada perlakuan yang dapat dilakukan tergantung pada uh, sifat dan sebab terjadinya. Yang pertama, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan, pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul ini sebagai akibat terjadinya produk rusak itu dibebankan kepada produksi secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Ya, selanjutnya ada pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Di sini ada contoh, PT PT Olionasari memproduksi atas dasar pesanan. Dalam bulan Januari, perusahaan menerima pesanan pembuatan 1.000 satuan produk A. Karena pesanan ini merupakan pesanan yang membutuhkan ketepatan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan, maka produk rusak yang terjadi dibebankan kepada pesanan ini. Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 satuan produk A dengan biaya produksi sebagai berikut. Jadi ada biaya bahan baku sebesar Rp75.000, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp175.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan laku dijual eh, sebesar Rp350 per satuan. Maka dari soal tersebut, jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah 1.100
satuan produk A yang rusak itu adalah sebagai berikut. Jadi, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 75.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 175.000 di debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 262.500 di debit kepada akun persediaan bahan baku sebesar 75.000 di kredit, gaji dan upah sebesar 175.000 di kredit, dan biaya overhead pabrik sebesar 262.500 di kredit. Oke, lalu selanjutnya ada pencatatan produk rusak. Jika produk rusak tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu. Seandainya 100 satuan produk rusak eh, 100 satuan produk rusak itu tidak rusak, maka produk A, maka pokok produk A itu adalah Rp466 per satuan. Ini didapatkan dari 500 dibagi 1.100 produk. Lalu harga pokok produk rusak itu dibebankan kepada produk yang baik. Sehingga harga pokok produk A yang baik adalah sebesar Rp513, yaitu didapatkan dari 512.500 rupiah dibagi 1.000. Lalu jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak dikurangkan dari biaya produksi yang seluruhnya telah dibebankan kepada produk yang baik. Maka jurnal untuk mencatat nilai jual produk rusak dan pengurangan biaya produksi pesanan yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Maka akunnya itu persediaan produk rusak yaitu sebesar Rp35.000 didapat dari 100 dikali 350 rupiah kepada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp5.100, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp11.925, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp17.925. Oke, pembagiannya nilai jual produk rusak sebagai pengurangan terhadap tiap-tiap rekening barang dalam proses tersebut didasarkan pada perbandingan tiap-tiap elemen biaya dalam harga pokok produk rusak disajikan pada gambar di samping. Bisa dilihat di sini ada elemen harga pokok produk, ada total biaya produksinya, ada biaya persatuannya, dan harga pokok produk rusaknya. Lalu nilai jual produk rusak ini dibagi harga pokok produk rusak, maka didapatkan persenannya yaitu 75%. Pembagian nilai jual produk rusak ini adalah sebagai berikut. Maka barang dalam proses biaya bahan baku itu 75% dikali 6.800 itu bisa kita lihat dari biaya bahan baku di harga pokok produk rusak di gambar berikut. Maka didapatkan Rp5.100. Lalu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung itu 75% dikali 15.900, maka didapatkan Rp11.925. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 75% dikali 23.900, maka didapatkan Rp17.925. Maka jumlahnya didapatkan Rp34.950. Ini kita karena ini angkanya ini bisa dibulatkan, maka jumlahnya bisa menjadi Rp35.000. Oke. Maka jurnal-jurnal yang bisa kita catat jika jurnal pencatatan harga pokok produk itu jadi itu yang sebagai berikut. Yang pertama itu persediaan produk jadi di debit sebesar
Rp477.500 pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp69.900 dikredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp163.075, lalu barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp244.575 dikredit. Karena produk rusak diperkirakan masih laku dijual dengan harga Rp35.000, maka biaya produksi ini berkurang menjadi sebesar Rp477.500. Ini didapat dari Rp512.500 dikurang dari Rp35.000, yaitu harga perkiraan produk rusak yang laku dijual. Sehingga harga pokok persatuan produk A yang baik adalah sebesar Rp478. Lalu, jurnal pencatatan produk yang baik ini adalah sebagai berikut. Maka persediaan produk jadi sebesar Rp652.173.000 kepada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp86.000 yang didapat dari 2.000 dikali Rp43. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp218.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp348.000. Oke, selanjutnya ini ada masalah yang terjadi pada bahan baku, yaitu produk cacat. Produk cacat ini adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Namun, dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi untuk menjadi produk yang baik. Masalah akuntansi yang timbul dari hanya produk cacat. Biaya pengerjaan kembali produk cacat dapat dibebankan kepada pemesan yang menghasilkan produk cacat tersebut atau memperlakukannya itu sebagai elemen biaya overhead pabrik. Oke, di sini ada contoh dari pencatatan dan pengerjaan kembali produk cacat. Jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu, ada PT Rimendi yang menerima pesanan 100 satuan produk X. Lalu biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengelola produk tersebut adalah yang pertama ada biaya bahan bakunya 40.000, lalu ada biaya tenaga kerja langsungnya 25.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebesar 200% dari biaya tenaga kerja langsung. Setelah pengolahan 100 satuan produk X tersebut selesai, ternyata terdapat 10 satuan produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya-biaya pengerjaan kembali itu 10 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang biasa dipakai. Maka jurnal pencatatan atas produksi pesanan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jurnal pencatatan biaya produksi 100 satuan produk X. Maka barang dalam proses biaya bahan baku didebit sebesar 40.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000. Lalu barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 50.000. Data tersebut ada di soal ya. Kepada persediaan bahan baku 40.000 dikredit, gaji dan upah 25.000 dikredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan 50.000 dikredit. Lalu jurnal kedua itu ada jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Maka jurnalnya itu barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 5.000,
barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 10.000 kepada gaji dan upah sebesar 5.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 10.000. Lalu jurnal yang ketiga itu ada jurnal pencatatan harga pokok produk selesai. Jadi produk cacatannya udah selesai dibenarkan, maka jurnalnya itu persediaan produk jadinya sebesar Rp130.000 di debit, pada barang dalam proses biaya bahan baku Rp40.000 di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp30.000 di kredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp60.000 di kredit. Oke, contoh yang lain itu di dalam proses produksi PT Aliona selalu terjadi produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Oleh karena itu, pada waktu menentukan tarif biaya overhead pabrik, di dalam anggaran biaya overhead pabrik diperhitungkan di taksiran biaya pengerjaan kembali produk cacat yang akan dikeluarkan selama periode anggaran. Tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. PT Eliona ini dalam periode anggaran tersebut menerima pesanan pembuatan 500 satuan produk Y. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah pertama ada biaya bahan baku sebesar Rp100.000, lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp124.000, lalu setelah pengolahan 500 satuan produk Y itu selesai, ternyata tuh ada 50 satuan produk cacat. Maka biaya pengerjaan kembali 50 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp10.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang dipakai. Oke, di sini ada jurnal pencatatan akan dicatat, maka jurnalnya sebagai berikut. Maka barang dalam proses biaya bahan baku Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp125.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp187.500.000, gaji dan upah Rp125.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan itu Rp187.500 di kredit. Dan biaya pengerjaan kembali produk cacat dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Maka biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp25.000 di debit, Rp1.000 di kredit. Lalu jurnal yang ketiga, itu ada jurnal pencatatan harga pokok produk selesai. Maka besar 412.500. Lalu kepada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp100.000 di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp125.000 di kredit, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp187.500 di kredit. Oke. Baik, selanjutnya yaitu metode pengendalian atau just in time. Jadi just in time sendiri merupakan salah satu metode dari pengendalian bahan baku. Jadi sistem just in time merupakan suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen pada tepat waktu. Aspek pokok just in time sendiri yang pertama menghilangkan semua aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima. Yang ketiga, mendorong perbaikan dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memberikan tekanan pada
penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah. Boleh di next. Selanjutnya itu konsep pokok just in time. Yang pertama, produk just in time atau JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian catat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit catat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran dari karyawan. Boleh di next. Selanjutnya itu tujuan dari just in time. Yang pertama, meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Yang kedua, just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Perhitungan serta kerjasama yang baik antar penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan atau sasaran lainnya dalam pengimplementasian JIT yang pertama zero defect, yang kedua zero setup time, yang ketiga zero load access, yang keempat zero handling, yang kelima zero request, yang keenam zero breakdowns, yang ketujuh zero lead time. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan dari JIT itu sendiri. Untuk keunggulan itu yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah itu membuat menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Keunggulan yang kedua, itu bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaannya rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan yang kelima, keunggulannya memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Untuk kelemahannya, yang pertama, sistem ini tuh tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Next. Selanjutnya terkait perbandingan JIT dan juga sistem tradisional. Untuk just in time itu sistemnya tarikan, sedangkan untuk sistem tradisional itu sistemnya lebih ke dorongan. Untuk just in time persediaannya tidak signifikan, sedangkan tradisional itu persediaannya signifikan. Dan untuk just in time basis pemasoknya sedikit, sedangkan untuk tradisional basis pemasoknya banyak. Dan untuk just in time itu kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan sistem tradisional itu kontraknya pendek. Lalu untuk just in time itu pemanufakturan itu berstruktur seluler, sedangkan tradisional itu berstruktur departemen. Dan untuk just in time, karyawannya tuh berkeahlian ganda, sedangkan tradisional karyawannya terspesialisasi. Untuk just in time jasanya terdesentralisasi, sedangkan sistem tradisional jasanya itu tersentralisasi. Untuk just in time, keterlibatan karyawannya tinggi, sedangkan tradisional itu keterlibatannya sangat rendah. Untuk just in time, gaya manajemennya itu manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan tradisional itu sebagai pemberi perintah.
Untuk just in time itu menggunakan Total Quality Control atau TQC. Untuk tradisional itu menggunakan Acceptable Quality Level. Dan next. Oke, selanjutnya ada soal latihan. Di sini diketahui jenis bahan baku ada A, B, C, D dengan harga per berat itu berbeda-beda. Jenis bahan baku A itu dengan berat 500 kg, D-nya juga berat 3.000 kg, sehingga total harganya itu 1.500.000. Untuk bahan baku B dengan berat 600 kg dan berat 4.000, itu total harganya 2.400.000. Dan untuk bahan baku C 650 dan beratnya 2.000, lalu total harganya itu 1.300.000. Dan bahan baku D itu 750 dan beratnya 4.000 kg dengan total harga 3 juta. Sehingga di sini juga sudah diketahui bahwa total harga per berat itu 2.500.000 dan total harganya itu 8.200.000. Dan diketahui juga biaya angkutan yang dibayar untuk keempat jenis bahan baku tersebut itu 1.640.000. Di sini untuk latihan ini tuh diminta yang pertama buatlah jurnal untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli, dan lalu juga ada hitung harga pokok per kilogram tiap jenis bahan baku. Jika biaya angkutan dialokasikan kepada tiap jenis bahan baku berdasarkan perbandingan kuantitasnya, dan diminta menghitung harga pokok per kilogram tiap jenis bahan baku jika biaya angkutan dialokasikan kepada tiap jenis bahan baku berdasarkan perbandingan harga belinya menurut faktor pembelian. Next ke penjelasannya. Oke, di sini saya mau menjelaskan. Tadi kan di soal yang pertama itu diminta buatlah jurnal untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli. Maka untuk mengerjakan soal yang pertama atau yang A, jurnalnya itu jurnal pembelian bahan baku, maka akunnya ada persediaan bahan baku sebesar 8.200.000. Ini bisa kita lihat dari diketahui total harga bahan baku 8.200.000 kepada kas atau utang dagang di kredit 8.200.000. Lalu untuk perjurnalan dari biaya angkutnya, maka akunnya itu biaya angkut di debit sebesar 1.640.000. Itu angkanya bisa kita ketahui juga di soal, kepada akun kas atau utang dagang di kredit sebesar 1.640.000. Lalu selanjutnya untuk penjelasan yang B itu tadi ditanya itu harga pokok per kilogram. Maka kita perlu cari dulu biaya alokasi angkutnya untuk tiap jenis bahan baku melalui perbandingan kuantitas. Di sini bahan baku A itu kan diketahui beratnya 500 kg. Lalu beratnya ini dibagi dengan 2.500, yaitu total beratnya. Maka lalu dikali 100% sehingga diperoleh persentasenya itu 20%. Lalu begitupun dengan yang B, C, D, itu beratnya dibagi dengan total beratnya sebesar 2.500 sehingga diperoleh persentasenya di sini. Untuk yang B itu 24%, yang C 26%, dan untuk yang D itu 30%. Nah, kemudian persentase tersebut itu dikali dengan biaya angkutan untuk keempat jenis bahan baku, yaitu 1.640.000. Di sini bahan baku A itu 20% dikali dengan 1.640.000. Lalu sehingga diperoleh alokasi biaya angkutnya itu 328.000. Untuk yang B itu 24% dikali 1.640.000 itu hasilnya 393.600 rupiah. Tapi di sini salah. Lalu untuk yang C itu 26% dikali dengan 1.640.000 itu hasilnya 426.400 rupiah. Lalu yang D itu 30% dikali 1.640.000 dikali dengan
didapat hasilnya, dikali dengan 1.640.000, sehingga didapat hasilnya 492.000. Nah, lalu untuk harga fakturnya itu ditambah dengan biaya angkut, maka didapatlah harga pokok bahan baku. Jadi harga pokok bahan bakunya ini itu diperoleh dari harga faktur dijumlahkan dengan alokasi biaya angkutan dari masing-masing jenis bahan baku. Untuk yang A itu 328.000 ditambah dengan 1.500.000 itu diperoleh harga pokok bahan bakunya 1.828.000. Untuk yang B 393.600 ditambah dengan 2.400 itu hasilnya 2.793. Lalu yang C itu 426.400 ditambah dengan 1.300 itu hasilnya 1.726.400. Lalu yang terakhir bahan baku B, D itu 492 ditambah dengan 3 juta hasilnya 3.492.000. Lalu tadi balik lagi yang ditanya itu kan harga pokok per kilogram. Maka harga pokok bahan baku itu dibagi dengan kuantitas atau berat tiap jenis bahan baku tadi. Yang A itu tadi kan diperoleh hasil harga pokok bahan bakunya itu 1.828.000. Maka itu dibagi dengan beratnya lagi yaitu 500 sehingga diperoleh hasilnya itu 3.656. Lalu bahan baku yang B itu 2.793.600 dibagi dengan 600 hasilnya 4.656. Lalu yang bahan baku C itu 1.726.400 dibagi dengan 650 hasilnya 2.656. Lalu untuk bahan baku yang D itu 3.492 dibagi dengan 750 kg hasilnya 4.656. Baiklah, yang selanjutnya yang C, tadi ditanya mengenai harga pokok per kilogram tiap jenis bahan baku. Biaya angkutan dialokasikan kepada tiap jenis bahan baku berdasarkan perbandingan harga belinya menurut faktur pembelian. Jadi di sini ada jenis bahan baku A, B, C, dan D. Untuk harga fakturnya itu udah tercantum di soal. Untuk harga faktur yang A itu 1.500.000, harga faktur B itu 2.400.000, harga faktur C itu 1.300.000, harga faktur D itu 3 juta rupiah. Nah, untuk pembagian biaya angkutannya itu didapatkan dari harga faktur per jenis bahan baku dibagi dengan total harga faktur lalu dikalikan dengan total biaya angkutannya. Jadi, untuk bahan baku yang A 1.500.000 dibagi dengan 8.200.000 dikalikan dengan 1.640.000 didapatkan biaya angkutannya itu 300.000 rupiah. Terus di bahan baku yang B, 2.400.000 dibagi dengan 8.200.000 dikalikan 1.640.000 didapatkan 480.000. Untuk bahan baku yang C, 1.300.000 dibagi 8.200.000 dikalikan dengan 1.640.000. Jadi biaya angkutannya yaitu 260.000. Nah, untuk harga faktur yang D, 3 juta dibagi dengan 8.200.000 dikalikan dengan 1.640.000 maka didapatkan biaya angkutannya itu 600.000. Nah, untuk harga pokok bahan bakunya itu didapatkan dari harga faktur ditambah dengan biaya angkutannya. Jadi untuk yang A harga pokok bahan bakunya itu 1.500.000 ditambah 300.000 totalnya jadi 1.800.000. Untuk harga pokok bahan baku yang B 2.400.000 ditambah 480.000 menghasilkan 2.880.000. Harga pokok bahan baku yang C 1.300.000 biaya angkutannya itu 260.000 dan harga pokok bahan bakunya itu 1.560.000. Untuk harga pokok bahan baku yang D 3 juta ditambah dengan 600.000 harga pokok bahan bakunya itu 3.600.000. Nah, untuk mendapatkan harga pokok per kilogramnya itu eh, harga pokok bahan baku dibagi dengan harga berat per kilogram. Jadi 1.800.000 itu dibagi dengan 500 kilogram menghasilkan 3.600 rupiah. Terus
Untuk harga pokok per kilogram yang B, 7.880.000 dibagi dengan 600 kilogram menghasilkan 4.800 rupiah. Untuk harga pokok per kilogram yang C, 1.560.000 dibagi dengan 650.000 menghasilkan 2.400 rupiah. Terus untuk harga pokok per kilogram yang D, 3.600.000 dibagi dengan 750 kilogram menghasilkan harga 4.800 rupiah. Boleh next. Jadi kesimpulannya, biaya bahan baku mencakup harga beli serta biaya tambahan seperti pembelian, transportasi, penyimpanan, dan administrasi. Penentuan harga pokok bahan baku dapat menggunakan metode FIFO, LIFO, rata-rata bergerak, dan biaya standar, masing-masing dengan keunggulan dan kelemahannya. Selain itu, pengelolaan sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat sangat penting untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Sistem just-in-time sendiri membantu mengurangi biaya penyimpanan dengan memastikan bahan baku tersedia tepat waktu tetapi memiliki resiko ketergantungan pada pemasok dan keterlambatan. Dibandingkan dengan sistem tradisional yang mengandalkan persediaan besar, just in time sendiri lebih fleksibel dan berorientasi pada permintaan. Secara keseluruhan, pengelolaan bahan baku yang efektif sangat penting untuk efisiensi produksi, pengendalian biaya, dan kelancaran operasional perusahaan. Baiklah, sekian materi pembelajaran dari kami. Semoga materinya dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.